pengalaman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, tapi juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama, termasuk dalam kehidupan seorang mukmin. Ini akan menjadi pembahasan kita pagi hari ini bersama Ustadz Mahfud Hidayat, pendengar. Jadi kita akan bahas kajian mengenai Pancasila dan identitas mukmin. Anda boleh bergabung di 0815 untuk WhatsApp kami atau juga di live chat RRI Digital. Boleh juga di telepon 0251831250. Kita sapa guru kita, pembimbing kita yaitu Kiai Haji Mahfud Hidayat. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, baik. Kita sudah masuk di pertengahan tahun 2026 juga nih perjalanan kita, dan hari ini merupakan hari lahir Pancasila. Tentu akan ada banyak makna yang kita gali dalam kajian ini, dan mangga untuk disampaikan sambil juga nanti menantikan atensi dari para pendengar. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bu Marisa. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa fahman sahihan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bih wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tepat 1 Juni diperingati oleh bangsa Indonesia khususnya sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu kita mengingat bagaimana peristiwa 1945 yang silam. Tentu banyak darah yang itu dikorbankan oleh syuhada, banyak perjuangan, bahkan tidak sedikit dari orang-orang terbaik bangsa ini, mereka rela untuk berjuang ya demi negara kita tercinta dan berhasil mempromosikan sebuah cita-cita luhur bangsa dengan lahirnya Pancasila. Tentu dalam kajian kita kali ini kita akan melihat ke dalam diri kita sebagai salah satu anak bangsa. Apakah kita sudah melanjutkan perjuangan mereka? Apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Kalau kita sebagai seorang mukmin atau sebagai orang yang beriman, maka sewajibnya kita melihat Al-Quran sebagai pedoman seorang mukmin, pedoman orang yang beriman. Kita lihat salah satunya di dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun, yang berarti orang-orang beriman. Ayat 1 sampai 11 atau ayat 1 sampai 10 itu disampaikan oleh Allah tentang identitas seorang mukmin, kaitannya dengan perilaku sehari-hari, baik itu keyakinannya, lisannya maupun perilakunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, beliau menyampaikan sebuah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang wahyu itu turun
dalam bentuk suara lebah atau seperti suara lebah. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu langsung menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, dan beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma, dalam doanya beliau menyampaikan, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keberkahan, kenikmatan, janganlah engkau kurangi. Tambahkanlah kepada kami kemuliaan, janganlah engkau hinakan. Nah, bahkan akhirnya turun sebuah susunan Al-Quran surat Al-Mu'minun 10 ayat pertama. Ketika itu turunlah, dan kata Rasulullah, ya Rasulullah SAW bersabda, laqad unzila alayya asyrata ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Barusan setelah aku berdoa turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diturunkan ayat 10 ayat ini siapa yang melaksanakannya, siapa yang menegakkannya, siapa yang mengejawantahkannya, maka dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Kemudian beliau membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun ila akhirih. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka ayat 1 yang berbunyi qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Nah, keberuntungan orang mukmin ini diberikan sifat oleh Allah di ayat keduanya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang tunduk mereka itu dalam sholatnya, atau yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau kita melihat kepada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka ada benang merah tentang nilai-nilai dalam kehusuan sholat dengan sila pertama, yaitu adanya tauhid, di situ adanya ibadah, adanya kesadaran secara spiritual, bahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang menundukkan semua anggota tubuhnya di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindar atau menjauhi dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya ini, ya, diantaranya adalah kaitan dengan caci maki, pemberitaan hoax, ya, dan juga hal-hal yang tidak ada bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bagi tetangganya serta masyarakat secara umum. Yang ada menimbulkan bahaya, maka itu ia tinggalkan. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hadis, seorang muslim itu ketika lisannya, ya, ketika tangannya atau perilakunya itu tidak menjadikan bahaya terhadap yang lainnya. Yang lainnya selamat, aman dari bahaya lisan dan tangannya. Nah, ini maka korelasi atau hubungan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seorang mukmin itu harus menghormati sesama, menjaga kehormatan manusia lainnya, dan dia beradab baik dalam ucapannya maupun dalam tindakannya. Maka
inilah ada hubungan atau ketika kita mengamalkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, kita sekaligus mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Selanjutnya jamaah yang berbahagia, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di ayat keempat surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, yang melakukan zakat. Ya. Zakat itu kita tahu semua merupakan perilaku yang mana mementingkan kepedulian sosial. Ya, ketika orang-orang yang memiliki kelebihan harta sudah sampai nisab hartanya, kemudian dia tidak dibiarkan untuk menumpuk kekayaannya, namun harus berbagi kepada sesama, dan ini hukumnya wajib. Maka orang yang beriman, ketika oleh Allah dititipkan kekayaan padanya, dia selalu mengingat kepada yang lainnya. Nah, ini tercermin di dalam Pancasila itu adalah di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini garis atau benang merahnya adalah solidaritas sosial. Dan juga dengan zakat itu ada pemerataan dalam hal kesejahteraan, dan di dalamnya ada keadilan ekonomi. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, di ayat ini adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya, atau orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, ya, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka itu tidaklah tercela. Nah, di dua ayat ini mengandung pengertian bahwa orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman dia senantiasa menjaga kehormatan keluarganya, agar jangan sampai kehormatannya tercemar dengan perilaku yang tidak senonoh, ya, perilaku-perilaku yang merusak keluarga. Kenapa? Sebab keluarga merupakan unit bangsa yang terkecil. Apabila keluarganya kuat, keluarganya sehat, pendidikannya kokoh, ya, ketahanan keluarganya baik, maka ini berdampak kepada masyarakat umum, berdampak pada bangsa dan negara yang kuat dan kokoh, yang tercermin dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Selanjutnya di ayat berikutnya walladzina hum atau faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya. Orang-orang yang mencari selain tadi, maka itu orang-orang yang melewati batas. Nah, di ayat berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Ya. Kita tahu semua bahwa amanah dan janji atau komitmen itu harus ditunaikan. Maka disinilah orang-orang yang beriman dituntut, atau sebagai ciri, sebagai identitas seorang mukmin adalah ia harus menunaikan amanah yang diembannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka demokrasi dan permusyawaratan itu bisa berjalan dengan baik apabila pemimpin dan rakyatnya sama-sama menjunjung tinggi atau menjalankan amanah dengan baik. Di sini ada nilai kejujuran, ada nilai integritas, dan juga tanggung jawab serta komitmen terhadap kepentingan bersama. Tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Nah, berikutnya adalah
walladzina hum, ya, yang ayat terakhir adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi sholat setidaknya 2 kali di ayat kedua dan ayat ke-9. Ayat kedua, orang-orang yang tunduk atau orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, di ayat yang ke-9, orang-orang yang menjaga sholatnya. Ya, bedanya adalah ketika khusyuk dalam sholat itu dalam prakteknya. Mulai dari awal sampai akhir dia khusyuk, menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yuhafidun adalah menjaga waktu-waktu sholat sebagai terminal kehidupan kita, menjaga waktunya jangan sampai dilewat, jangan sampai dilalaikan. Nah, ini mencerminkan bahwa orang yang menjaga waktu sholat, dia adalah menjaga, kalau dalam Pancasila, seluruh sila dalam Pancasila itu dia amalkan dengan menjaga sholat, menegakkan sholat dalam hidupnya, bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga bisa menjadikan sebagai patokan atau pedoman moral bagi dirinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah yang mewarisi surga Firdaus dan kekal selamanya di dalam surga tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, poin-poin penting sudah disampaikan di pemaparan awal ini, dan tentu sebagai seorang mukmin kita juga meyakini dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Begitupun menariknya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga mengajarkan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan seorang beriman ya Pak Kiai ya. Betul. Oke, baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita. Satu persatu kita akan bacakan, Pak Kiai. Mungkin langsung 2, kemudian dijawab dan nanti dirangkaikan dengan yang lain ya Pak Kiai ya. Mangga, silakan. Ya. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhi di kawasan Curug Mekar. Selamat pagi, assalamualaikum. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Indonesia mayoritas agamanya Islam, tetapi yang diterapkan hukum Pancasila. Dan sila pertama tercantum ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di mana letak kesamaan dan perbedaan hukum Islam dan juga Pancasila? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Pak Onai di Ciparigi Bogor Utara. Pertanyaannya, mempunyai ideologi serta pedoman hidup itu adalah manusia, sebuah negara dibentuk oleh manusia itu sendiri dari berbagai ilmu dan latar belakang serta kondisinya. Paham atau identitas negara bukan Pancasila atau agama atau nasionalis, komunisme atau isme-isme lain katanya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai sebuah negara yang baik dan benar? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya, terima kasih dari Bapak Abdul Muhi dan Bapak Onoy ya. Di sini adalah kaitan dengan hukum yang ada di kita ya, itu sejatinya kita melihat bahwa hukum negara kita sudah mengakomodir ya beberapa hukum yang berjalan dalam agama. Ya, artinya adalah ada keinginan, bahkan sudah dijalankan beberapa kaitan dengan hukum yang berlaku dalam agama kita. Itu ya ada undang-undang khusus yang sudah digelontorkan dalam hal ini, tentang misalnya undang-undang pernikahan, undang-undang tentang wakaf, ya, undang-undang tentang zakat ya, dan juga mengenai pembagian harta waris. Itu semuanya diakomodir, dan lain-lain yang belum kami sebutkan itu sudah menjadi hukum perundang-undangan di negara kita, diakomodir. Nah, sehingga
Pancasila dalam hal ini di negara kita itu memang betul belum mengakomodir 100%. Namun setidaknya Pancasila sebagai payung hukum negara kita itu bisa mengakomodir seluruh komponen sehingga bisa hidup berdampingan dan menjalankan agamanya ya dengan baik dan benar. Maka sekaligus untuk Pak Onoy ya, negara yang baik dan benar itu yang bagaimana? Yang menjalankan hukumnya. Ya, yang menjalankan. Jadi ketika para pemimpin dan masyarakatnya itu komitmen terhadap kesepakatan bersama, semuanya itu menjalankan amanah dengan baik dan benar, maka negara ini akan berjalan dengan baik dan benar. Good governance. Nah, oleh karena itu kita berdoa semoga cita-cita luhur ya para pendiri bangsa ini yang tertuang dalam Pancasila itu dapat terwujud ya, sekaligus dapat kita lakukan tidak hanya sebagai simbol atau semboyan atau dibacakan setiap saat, namun kita mohon kepada Allah semoga dapat kita jalankan dengan baik dan benar sehingga itu menjadi sebuah ya ciri atau identitas pencapaian negara kita yang baik dan benar. Wallahu a'lam. Baik, untuk Pak Abdul Muhyi dan juga Pak Wanoy sudah dijawab. Ada dua pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga Kru RRI sehat walafiat. Pertanyaannya, bagaimana merealisasikan Pancasila dalam kehidupan beragama di tengah beragamnya kepercayaan? Mohon pencerahannya dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Lanjut juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini bagaimana kalau misalnya ASN soal zakat langsung dipotong dari gaji bulanannya? Apakah itu sudah sah zakatnya? Karena di lingkungan tidak zakat, bagaimana nih pertanyaannya ya, sebentar. Apakah itu sudah sah katanya ya? Lalu bagaimana cara menjaga keimanan kita supaya kuat iman? Karena dalam kehidupan ini juga banyak godaan seperti itu Pak Kiai. Ya mungkin kita coba rangkum pertanyaannya. Mangga. Ya. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi dan juga Ibu Supriyati ya, dalam hal ini kaitan dengan bagaimana kita dapat mewujudkan Pancasila di tengah keberagaman kepercayaan di negara kita. Tentu Pancasila ini ya tidak hanya milik umat Islam. Tadi kalau kita bacakan di surat Al-Mu'minun, artinya orang yang beriman itu mengamalkan Al-Quran. Mungkin agama lain mengamalkan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, saat mengamalkan Al-Quran, saat mengamalkan hadis, maka semakin kita baik pengamalannya terhadap agama, ya saya sampaikan diulangi lagi, semakin baik pengamalannya kita dalam beragama, ya maka semakin baik pula dia dalam mengamalkan Pancasila. Artinya orang yang tidak beragama Islam pun semakin baik mereka mengamalkan agamanya, ya, baik dalam hal berketuhanannya, baik dalam hal keberadabannya, baik dalam hal keluarganya atau persatuan keluarganya, masyarakatnya, baik dalam hal komitmen menjaga amanah dan janjinya, ya, dan juga kepedulian sosial, maka sekaligus dia telah mengamalkan Pancasila. Sehingga Pancasila ini ya, seandainya kita tidak membahasnya, kita hanya fokus untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, ya, dan itu semuanya insya Allah ketika bermuara pada kebaikan maka sudah mengamalkan Pancasila. Nah, itu satu. Namun yang kedua, bukan berarti kita mencampur adukan semua agama. Ya, seorang muslim amalkan keislamannya. Nah, sementara orang lain yang non-muslim, mereka mengamalkan agama mereka. Jangan sampai antara satu agama
antara pemeluk yang satu dan pemeluk lainnya itu saling bermusuhan, saling memfitnah, menebar kebencian dan sebagainya, yang akhirnya nilai-nilai Pancasila ya tidak bisa terwujud ya dengan cara seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah Ibu Supriyati kaitan dengan zakat, ya mungkin zakat profesi yang diambil langsung dari penghasilan atau dari gaji dipotong 2,5%, maka itu sudah tertunaikan zakatnya ya. Jadi nggak usah ragu, seandainya mau ditambah maka tambahannya adalah sebagai sodako. Nah, bagaimana cara kita menjaga keimanan? Tentu memelihara keimanan selain kita banyak berdoa kepada Allah, ya, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, ya, juga kita berteman dengan orang-orang yang baik, dan tentunya kita banyak mengaji, mempelajari, memahami, ya, agar keyakinan kita semakin kuat ya dalam hal mengamalkan ajaran agama sekaligus mengamalkan prinsip-prinsip moral yang luhur di dalam Pancasila. Wallahu a'lam. Baik, menyisakan sedikit waktu mungkin sebagai penutup singkat Pak Kiai untuk kajian kita pagi hari ini, mangga. Ya, di ujung waktu ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan semesta alam, meridhoi kita sebagai bangsa Indonesia dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan sila-sila Pancasila, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian yang terpenting dari anak bangsa ini untuk mengamalkannya, dan para pendiri bangsa ini merasa senang saat kita menjunjung tinggi apa yang telah mereka perjuangkan, dan saat kita mengamalkan Pancasila maka kita berarti mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, dan saat kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, itu adalah kita menjadi bagian anak bangsa yang mengamalkan Pancasila. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan semoga kita sekali lagi oleh Allah diberikan kemudahan, kekuatan untuk menjadi bangsa yang hebat, yang kuat, yang berjaya dan bermartabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat, dan tentunya dari kajian ini mengajak kita untuk selalu menebar kebaikan, menjaga persatuan, juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.